Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, perbaruilah iman kalian. Artinya apa? Yang namanya iman ini terkadang tidak hilang, tetapi mengurang. Perlu diperbaru, perlu diperkuat, perlu ditambah. Dalam bahasa kita tuh di-refresh, bukan restart. Kalau restart, berarti kufur dulu. Ya itu bilang, nggak boleh begitu. Nggak mungkin kufur dulu, iman lagi, ulang kan. Tapi ini di-refresh, diperbaru lagi. Dan ini menunjukkan bahwa yang namanya iman itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Bisa menguat, bisa melemah. Itu artinya. Dan Nabi SAW dalam riwayat yang lain, yaitu dalam riwayat ini, ada tambahannya. Mereka bertanya, Rasulullah mengatakan, perbaruilah iman kalian. Rasulullah, kaifa nujaddid imanuna ya Rasul? Bagaimana kami memperbarui iman kita ya Rasul? Terus gimana tuh? Maka Nabi mengatakan, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak dengan mengucap la ilaha illallah. Tentunya Rasulullah dalam hadis ini menganjurkan kita memperbanyak mengucap la ilaha illallah. Artinya, mengucap la ilaha illallah dan memperbanyak kalimat tersebut dengan merenungi artinya memperkuat iman seseorang. Memperkuat keyakinan seseorang. Memperkuat iman dalam hatinya. Yakinnya tambah kuat. Dengan dia merasakan dan menghayati makna la ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Bisa diartikan atau dimaknakan, dihayati dengan tidak ada yang dimaksud. Makanya ada dalam hadrah wasaudan dan yang lainnya dalam ketika seseorang mengambil adzikir, diajarkan kepada mereka salah satu makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dirasakan juga la maqsuda illallah. La maqsuda, tidak ada yang dituju kecuali Allah. La maujuda illallah. Tidak ada yang ada, hakikat ada kecuali Allah. Yang lainnya keberadaannya karena Allah. Ya, ada ya, tapi keberadaannya karena Allah. Sepertinya tidak ada. Yang berarti yang mengadakan itu, yang maha ada adalah Allah saja. Tiada yang ada kecuali Allah. La maujuda illallah. Lalu derajat yang setelahnya, dan ini boleh kita hayati makna tersebut ketika kita mengucap la ilaha illallah. Yaitu la masyhuda illallah. Tidak ada yang dilihat, dipandang keberadaannya kecuali Allah. Dan ini bisa dihayati. Khususnya yang awal. Ya, la maujud, la ma'bud illallah, tidak ada yang disembah. Karena sembahan itu bisa diartikan kita menyembah, sujud, dan tunduk kepadanya. Dan apa saja yang kita tunduk terhadapnya. Syahwat kita. Ya, keinginan-keinginan kita. Kalau kita dahulukan dan kita utamakan, itu sepertinya sembahan. Walaupun itu bukan sembahan yang mengeluarkan seseorang dari agama. Tetapi dianggap dia itu menyembah. Makanya ke dalam Al-Quran disebutkan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang menjadikan Tuhan mereka adalah hawanya mereka. Keinginan, hasrat keinginan mereka dijadikan yang utama. Maka Allah mengatakan itu Tuhan mereka. Mereka tidak musyrik kadang-kadang. Ada yang musyrik, memang musyrik. Ada yang tidak musyrik. Muslim. Menyembah tiada Tuhan selain Allah. Tetapi mendahulukan. Jadikan hawanya didahului. Sepertinya sembahannya. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah mengatakan, ta'isa abdud dinar. Ta'isa abdul dirham. Ta'isa abdul gamisah. Atau khamisah. Ta'isa wantakas, kata Nabi SAW. Ta'isa, sial. Hambanya uang. Emas, dinar. Ta'isa abdul dirham. Sial, hambanya perak. Harta maksudnya. Ta'isa dan sial juga orang yang menyembah pakaiannya, bajunya. Oh, kok emang ada yang menyembah uang? Ada orang menyembah uang? Nggak ada yang bawa. Cari, disukai. Iya, itu maksudnya. Didahulukan dari Allah. Didahulukan dari perintah Allah. Itu penyembahan. Nah, ketika kita mengucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, yang maksud ini nih. Tidak ada yang patut disembah, kita tunduk kepadanya, menjadikan dia paling utama, didahulukan kecuali Allah. Dihayati makna tersebut. Dengan mengucapkannya dan terus-menerus mengucapkannya, itu menguatkan iman seseorang. Makanya seseorang perbanyak. Kita jalan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau bisa,
jadikan dalam satu hari, satu malam kita punya zikir yang kita jadikan sebagai rutinan kita. Nggak boleh dikurangin. Misalnya, saya berniat untuk membaca la ilaha illallah setiap hari 100 kali dalam sehari. Nggak boleh kurang. Kalau saya tinggalkan, saya akan qadha. Saya akan lakukan. Dalam satu hari, satu malam nih. La ilaha illallah ente baca 100 kali. Berapa menit? Paling berapa menit? 1 menit, 2 menit. Selesai. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi usahakan dengan menghayati maknanya. La ilaha illallah, la ma'budu illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Tidak ada tujuan kecuali Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Diulang dengan seperti itu. Pertama agak berat. Pertama ketika mengucap hilang. Pikiran ke sana, ke sini, ke kan. Tapi usahakan terus. Nanti lama-lama ke bawah. Mudah untuk menghayati makna la ilaha illallah. Jadi kan misalnya 100 kali dalam satu hari itu wirid. Harus saya baca. Ya bisa setelah sholat subuh misalnya. Ente waktu kan. Waktu di mana ente kosong. Biasanya misalnya sholat subuh. Habis sholat subuh anda biasanya nggak ada apa-apa. Ya udah. Zikir sholat. Habis itu baca la ilaha illallah 100 kali. Baru ente baca yang lainnya yang memang ente jadikan bacaan. Atau waktu duhur misalnya. Waktu asar misalnya. Terserah. Tetapi jadikan satu hari, satu malam ada zikirnya. Itu yang nggak boleh dikaguk-gugat. Harus. Dan nanti jadikan dalam sehari-hari. Misalnya dalam mengemudi. Waktu naik motor. Pergi-pergi. Ke sana, ke situ. Itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Mengucapkannya la ilaha illallah. Dan dianjurkan bagi orang yang pemula misalnya, maksudnya pemula ini maksudnya yang belum hadir hatinya dengan cepat ketika dia mengucap la ilaha illallah, untuk mengucapkannya agar terdengar telinganya. Jangan mengucap cuman bisik gitu saja. Setidaknya dia dengar pertama. Kalau bisa dia keras, kalau seandainya tidak ada orang, nggak apa-apa. Tapi kalau itu menambah kekhusyuan dia dan dia bisa hadirkan hati. Banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah menguatkan iman dan menggugurkan dosa. Pahala la ilaha illallah luar biasa. Dalam hadis disebutkan Sayyidina Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, berikan aku suatu ucapan atau wirid atau suatu yang saya pegang, ucapan yang saya dengannya saya berdoa, dengannya saya memperbanyak." Maka Allah mengatakan, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah. Kata ya Allah, kullu ibaduk yaqulun la ilaha. Semua hamba-hambamu yang beriman padamu mengatakan la ilaha illallah. Saya minta yang khusus maksudnya. Zikir yang khusus buat saya. Kata Allah, qul la ilaha illallah fa innahu la yudha la ilaha illallah fi kiffa illa rajahat bihinna la ilaha illallah. Kalau seandainya aukamagala, ya, kalau seandainya la ilaha illallah ini diletakkan di suatu timbakan dan semua amalan dan langit dan bumi diletakkan di sisinya, maka la ilaha illallah akan menang. Ucapkan la ilaha. Perbanyak la ilaha. Ya. Dan Nabi SAW hakata. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Banyak mengucap la ilaha illallah. Pernah Rasulullah mengumpulkan sahabat. Ayo pada masuk. Dikunci sama Rasulullah. Apakah ada orang lain di antara kalian? Maksudnya orang musyrik atau orang luar agama? Tidak ada ya Rasul. Maka Rasulullah mengatakan. Mengangkat tangannya begini. Riwayatnya. Mengatakan begini. Lalu mengatakan Rasulullah. Qulu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 3 kali Rasulullah mengucapkannya. Dan ini talqin yang sekarang ini sering kita dengar di majelis ta'lim. Talqin zikir. Talqin la ilaha illallah. Ini riwayatnya dari Nabi SAW pernah mentalqin para sahabat. Disuruh sama para sahabat bilang la ilaha dengan mengangkat tangan jarinya. La ilaha illallah 3 kali. Lalu Rasulullah mengatakan absyiru, ambil kabar gembira, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa kalian. Mengucap la ilaha illallah. Ya. Tidak ada yang mengucap la ilaha illallah kecuali itu dosa semua rontok diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala mengucap la ilaha illallah luar biasa. Maka hendaknya seorang perbanyak ini. Ngikutin sabda Rasulullah SAW. Aktsiru min qawli la ilaha illallah. Untuk memperkuat iman kita. Ya. Banyakin. Ada orang-orang sih yang luar biasa. Sampai menjadi la ilaha illallah ini udah kayak mendarah daging dengan mereka. Seperti termasuk seperti Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Al-Habib, para ulama al-kubar. Mereka itu udah mendarah daging. Dengan la ilaha illallah, maknanya, menghayatinya, dengan ucapan la ma'buda illallah, la maksud, tidak ada tujuan kecuali Allah. Bahkan tidak ada yang dicinta kecuali Allah. Tidak ada yang diminta kecuali Allah. Tidak ada yang diharap kecuali Allah. Benar-benar itu makna la ilaha illallah semua. La ilaha illallah, tidak ada yang cinta kecuali Allah. Tidak ada yang diharap kecuali Allah. Tidak ada yang dijadikan rujukan kecuali Allah. Makna la ilaha illallah luar biasa. Ada awalnya, nggak ada akhirnya maknanya. Dan terus seseorang itu dalam tingkatannya. Itu pernah beliau dalam keadaan sakaratul maut. Sunnah, orang yang dalam keadaan sakaratul maut ditalqin.
mengucap la ilaha illallah sebelahnya. Nggak usah bilang katakan, nggak usah. Tapi ingetin aja la ilaha illallah. Sunnah begitu. Beliau dalam keadaan seperti itu bangun. Mengatakan, apakah engkau bermaksud berzikir atau mau mentalkin saya? Ketika dia kembali ke dalam salat. Kalau mau maksud berzikir silakan. Adapun engkau mentalkin saya, la ilaha illallah ini sudah mendarah daging dengan jasad saya. Wiridnya beliau dari la ilaha illallah saja 12.000 setiap hari. Ma'asyar alfin la ilaha illallah. Belum la ilaha illallah itu belum zikir yang lainnya. 12.000 dari salawat kepada Rasulullah, 12.000 daripada kalimat ya Allah, ya Allah. Ya. Kita sekali-kali nggak apa-apa. Kita bikin misalnya malam ini anak pengen 1.000 membaca la ilaha illallah. Coba baca 1.000. Nggak pernah baca. Mungkin ada orang satu hari satu malam nggak pernah mengucap la ilaha illallah dengan menghayati maknanya. Kata Nabi SAW dalam hadits yang lainnya juga, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih dakhala al-jannah. Siapa orang mengucapkan la ilaha illallah mukhlis dari hatinya mengucap la ilaha illallah, masuk ke dalam surga, kata Nabi SAW. Ya. Maka perbanyak. Jadikan ini wirid, mengamalkan hadits ini, kita berbanyak dari la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah untuk memperkuat dan iman kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Ada yang mau ditanya kira-kira? Karena itu juga ada yang namanya talqin zikir. Orang diajarkan oleh para guru-guru, para alim ulama yang dia itu mengambil sanadnya dengan mereka atau tarbiyah terhadap mereka, itu sering dari guru-guru tersebut mereka mengajarkan untuk mengucap la ilaha illallah. Banyakin zikir ini, engkau jadikan rutinan. Engkau jadikan sehari semalam engkau sekian ribu. Terus ya. Pernah kita dengar dari Sayyidul Habib Umar zikir yang termasuk membersihkan hati. Ya. Salah satunya zikir al-Aidarus. Zikir al-Imam al-Aidarus, Al-Akbar Abdullah bin Abu Bakar al-Aidarus, yaitu mengucap la ilaha illallah 12.000 kali, la ilaha Allah Allah 12.000 kali, hu 12.000 kali. Salah satu zikir mereka, cara mereka untuk berzikir rutin. 12.000 kali, 12.000 kali. Ada lagi cara-cara yang lainnya, tergantung dari guru tersebut dan arahannya. Walhasil secara umum setiap muslim hendaknya memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Nabi SAW bilang jadidu iman, aktsiru, perbanyak dari la ilaha illallah. Ya, hakada wallahu taala alam.